Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perikatan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 428 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PN Medan kasus perbuatan melawan hukum. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Alisa Namira Maharani, Rais Akbar Rahman, Michael Andreas Kurniawan, Berkati Mata, Akbar Wiratama Nugroho, Rai Benjamin Manalu. Untuk slide pertama, dipersilakan untuk mempresentasikan Rais. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjabarkan tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum secara garis besar dapat kita lihat dari dua ketentuan, yaitu pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga, yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 1365, yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dan juga pasal 1366, yaitu setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan kurang hati-hatinya. Lanjut slide berikutnya. Dari rumusan yang diberikan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1352 KUHP dan pasal 1353 KUHP. Diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perikatan. Dalam konsep tersebut, jika kita kaitkan ketiga ketentuan dalam ketentuan pasal 1233 KUHP, pasal 1352 KUHP, dalam pasal 1353 KUHP dengan pasal 1234 KUHP, dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum berisikan suatu perikatan untuk tidak berbuat atau untuk tidak melakukan sesuatu. Karena dengan melakukan tindakan tersebut, seseorang telah salah dalam hukum. Ketiada bolehan untuk melakukan atau untuk berbuat sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diperintahkan oleh hukum, yang jika perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau untuk buat tersebut dilakukan dan ternyata menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka ia berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Michael. Baik, saya akan membacakan analisis pada kasus putusan PN Medan nomor 428 garing PDT G garing 2022 garing PN Medan, bahwasanya tindakan dari bankir dalam melakukan tindakan dengan mengambil dana nasabah dengan cara yang melawan hukum, yaitu tindakan penipuan dan di luar prosedur yang telah ditetapkan bank. Tindakan yang dilakukan bankir tersebut mempunyai kerugian material kepada pihak yang telah mempercayakan dana mereka untuk diinvestasikan pada instrumen yang ada, dan juga kerugian imaterial seperti terhadap bank yang menaungi bankir tersebut dikarenakan tindakan yang telah dilakukan mencoreng nama baik bank, karena perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha perbankan untuk menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, serta menerima pembayaran. Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk pengkredit bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, atau untuk meningkatkan produksinya. Fungsi utama bagi perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 5 fungsi perbankan tersebut dalam penerapannya disesuaikan dengan jenis banknya, dan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jenis-jenis bank adalah bank umum dan bank pengkreditan rakyat yang masing-masing memiliki cakupan bidang usaha yang berbeda. Selanjutnya dilanjutkan oleh Berka. Baik,
Selanjutnya, sumber dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, karena modal perbankan juga sangat terbatas, tapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut hingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada bank tersebut. Dengan berbagai undian, hadiah, dan iming-iming lainnya, dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan dananya dalam bank untuk jangka waktu lama. Dana yang disimpan masyarakat pada bank pada umumnya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan lain-lain. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu cukup lama merupakan sumber utama bagi bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah yang dinamakan fungsi bank sebagai intermediasi. Karena itu, suatu bank yang tidak memiliki sumber dana dari masyarakat yang memadai akan sangat mengganggu usaha dan kegiatan bank, dan bank juga tidak mampu memperluas ekspansinya. Bank sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan yang melakukan usahanya berdasarkan kepercayaan seharusnya mempekerjakan bankiran dalam sikap dan perbuatannya mencerminkan integritas pribadi, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Bankir Indonesia dalam mengelola bank secara sehat menghormati norma-norma yang berlaku umum serta mematuhi dan memenaati tata nilai sebagai pedoman dasar dalam menentukan sikap dan tindakannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tetapi pada kasus putusan PN Medan nomor 428/PDT-G/2022/PN Medan bahwasanya tindakan dari bankir dalam melakukan tindakan dengan mengambil dana nasabah dengan cara yang melawan hukum, yaitu tindakan penipuan dan di luar prosedural yang telah ditetapkan bank. Tindakan yang dilakukan bankir tersebut membuat kerugian material kepada pihak yang telah mempercayakan dana mereka untuk diinvestasikan pada instrumen yang ada, dan juga kerugian imaterial terhadap bank yang menaungi bankir tersebut. Dikarenakan tindakan yang telah dilakukan mencoreng nama baik bank karena perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha perbankan untuk menghimpun dana dari masyarakat, memberi kredit, serta menerima pembayaran. Dikarenakan perbuatan tergugat telah terbukti bersalah menguasai dan mengambil dana para nasabah bank, MyBank, secara melawan hukum, sehingga perbuatan tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata, yang berbunyi sebagai berikut. Ya, perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 November 2022 oleh Donald Pangabean SHMH sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan SHMH, dan Tiares Sirait SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor 428/PDTG/2022/PN Medan tanggal 2 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Fadil Asrar SHMH, panitera pengganti dan kuasa penggugat dan kuasa tergugat turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 melalui persidangan elektronik legitasi atau e-court. Dan ada perincian biaya yang ditotalkan sampai 1.820.000.000 rupiah dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum yang melahirkan perikatan suatu perbuatan yang memiliki unsur-unsur. Ada 5. Yang pertama, adanya suatu perbuatan atau tidak adanya perbuatan tertentu. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak adanya perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketiga,
perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Yang keempat, ada kesalahan atau kelalaian dalam perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan. Yang kelima, adanya hubungan yang jelas antara kesalahan yang dilakukan atau kelalaian yang terjadi dengan kerugian yang diderita. Pada kasus putusan PN Medan nomor 428 garing PDTG garing 2022 garing PN Medan, dengan adanya surat pernyataan barang tersebut bukan sebagai ganti kerugian, tetapi sebagai penitipan barang, di mana dalam pasal 1703 berbunyi, penitipan terpaksa ialah penitipan yang terpaksa yang dilakukan oleh karena suatu malapetaka, seperti kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokan, karamnya kapal, banjir, atau peristiwa lain yang tidak terduga datangnya. Selanjutnya, pasal 1694. Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Dalam putusan PN Medan nomor 428 garing PDTG garing 2022 garing PN Medan, hasil putusan majelis hakim adalah menolak eksepsi dan juga menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Biaya ditangguhkan ke penggugat karena gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Selanjutnya dibacakan oleh Wira. Jadi kesimpulan dari kasus ini adalah ditolaknya gugatan penggugat karena dalam pokok gugatan karena dalam pasal 163 HIR garis miring 283 BB bahwa penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan juga tergugat dan turut tergugat 1 serta turut tergugat 2 melakukan penahanan terhadap sertifikat yang dimana masuk dalam tindakan melawan kekuatan hukum. Terus dalam pasal 1366 yang isinya setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dan perbuatan yang dilakukan penggugat yaitu dengan menekan tergugat dengan cara berdamai, bertemu dengan turut tergugat 1 dan turut tergugat 2, namun melakukan pelanggaran hak subjektif tergugat, yaitu menahan sertifikat turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 yang dimana mereka adalah orang tua dari tergugat. Ya, sekian kesimpulan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.